Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Ayu Sinaga. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya dengan membuat sebuah activity yang memiliki tampilan untuk menghitung dua rumus bangun datar atau ruang. Nah, di sini saya akan membuat sebuah aplikasi untuk menghitung bangun persegi dan segitiga. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan sedikit tentang deskripsi aplikasi. Nah, aplikasi ini dibuat dengan Android Studio menggunakan Kotlin dan XML sebagai tampilan. Aplikasi ini memiliki fungsi utama untuk menghitung luas bangun datar, yaitu luas persegi dengan input sisi persegi, luas segitiga dengan input alas dan tinggi segitiga. Aplikasi menggunakan constraint layout untuk mengatur tata letak untuk elemen UI agar responsif pada berbagai ukuran layar. Kemudian di sini saya akan menjelaskan elemen utama dalam file activity main.xml. Yang pertama itu ada text view dengan nama ID text title yang digunakan untuk menampilkan teks judul hitung luas bangun datar di bagian atas layar. Kemudian di sini ada edit text dengan nama ID edit sisi yang digunakan pengguna untuk memasukkan panjang sisi persegi. Kemudian ada button dengan nama ID button hitung persegi yang digunakan untuk menekan tombol hitung luas persegi untuk menampilkan hasil. Kemudian ada edit text dengan nama edit alas dan edit tinggi yang digunakan untuk pengguna memasukkan alas dan tinggi segitiga. Kemudian ada text view 4 yang digunakan untuk menampilkan hasil perhitungan luas persegi dan segitiga setelah tombol hitung ditekan. Nah, pada tampilan emulator, pada gambar emulator di sebelah kanan ini terdapat judul aplikasi berada di bagian atas, kemudian input dan tombol untuk luas persegi berada di tengah, dan kemudian input dan tombol luas segitiga berada di bawah, dan hasil perhitungan ditampilkan setelah tombol ditekan. Cara kerja program ini, yang pertama, pengguna memasukkan panjang sisi pada masukkan sisi persegi lalu menekan hitung luas persegi. Kemudian hasil luas persegi akan muncul di bagian bawah. Pengguna memasukkan alas dan tinggi segitiga lalu menghitung luas segitiga. Hasil luas segitiga akan muncul di bagian bawah. Nah, aplikasi ini adalah kalkulator sederhana untuk menghitung luas bangun datar menggunakan constraint layout agar tampilan responsif. Input pengguna edit text, hasil ditampilkan dengan text view, dan aksi dilakukan dengan button. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan program Kotlin, yaitu main activity KT. Program ini adalah aplikasi Android berbasis Kotlin yang digunakan untuk menghitung luas persegi dan segitiga. Aplikasi ini memiliki input untuk memasukkan angka, tombol untuk memproses perhitungan, dan output yang menampilkan hasilnya. Struktur program terdiri dari satu kelas utama, yaitu main activity yang merupakan turunan dari app complete activity. Fungsi utama dari kelas ini adalah menangani interaksi pengguna dan penghitung. Kemudian di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian program. Yang pertama itu ada inisialisasi UI. onCreate. onCreate ini adalah fungsi utama yang dijalankan saat aplikasi pertama kali dibuka. Kemudian ada set content view layout activity main yang digunakan untuk menghubungkan file XML tampilan activity main XML dengan kode Kotlin. Kemudian di sini ada deklarasi variabel UI. Variabel UI ini terdapat find view by ID yang digunakan untuk menghitung variabel Kotlin dengan elemen UI dari XML. Variabel yang digunakan yaitu edit text, edit sisi, edit alas, edit tinggi yang digunakan untuk input angka. Kemudian button
batan hitung persegi, batan hitung segitiga untuk menghitung luas. Kemudian ada text view, teks hasil persegi, teks hasil segitiga yang digunakan untuk menampilkan hasil. Nah, kemudian di sini ada perhitungan luas persegi. Nah, kemudian di sini ada program untuk menghitung luas persegi yang digunakan untuk ketika tombol hitung luas persegi ditekan, cek apakah input kosong. Jika kosong, tampilkan TOTS. Jika tidak kosong, ubah nilai input dan string ke double. Kemudian hitung luas sisi kali sisi. Hasil luas akan ditampilkan pada teks hasil persegi. Kemudian di sini ada program untuk menghitung luas segitiga. Nah, dalam program ini ketika tombol hitung luas segitiga ditekan, apakah input kosong? Jika kosong, tampilkan TOS. Jika tidak kosong, ubah nilai input ke double. Hitung luas 0,5 kali alas kali tinggi. Hasil luas akan ditampilkan pada teks hasil segitiga. Kemudian ada program fungsi menampilkan notifikasi TOTS. Dalam program ini digunakan untuk menampilkan pesan TOTS pop-up notifikasi, sementara jika input kosong. Nah, cara kerja program yang pertama itu menghitung luas persegi. Pengguna memasukkan sisi persegi ke edit text, menekan tombol hitung luas persegi, hasil luas persegi akan muncul di bawahnya. Kemudian yang kedua itu ada menghitung luas segitiga. Yang pertama, pengguna memasukkan alas dan tinggi segitiga ke edit text, menekan tombol hitung luas segitiga, hasil luas segitiga akan muncul di bagian bawah. Kemudian ada input validasi. Jika pengguna tidak mengisi sisi persegi, akan muncul notifikasi masukkan sisi persegi. Kemudian, jika pengguna tidak mengisi alas atau tinggi segitiga, muncul notifikasi masukkan alas dan tinggi segitiga. Nah, kemudian di sini kita akan mencoba menghitung di tampilan UX. Yang pertama, untuk luas persegi, masukkan angka, kemudian klik button hitung luas persegi. Nah, hasil yang muncul untuk luas persegi adalah 144,0. Kemudian mencoba untuk luas segitiga, misal dimasukkan angka 20 untuk alas dan 24 untuk tinggi. Kemudian klik button hitung luas segitiga. Maka hasil yang didapat untuk luas segitiganya adalah 240,0. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang Locket. Yang pertama itu adalah emulator dan versi Android. Locket diambil dari Pixel 7 API 29 atau Android 10 API 29. Emulator yang digunakan adalah emulator 5554. Filter Locket ini digunakan pada package main. Artinya hanya log dari package aplikasi.com example IO apps yang ditampilkan. Penjelasan detail tentang Locket yang pertama itu adalah IGL emulator atau debug. Banyak log terkait ILG emulator yang menunjukkan rendering grafis menggunakan OpenGL dalam emulator. Normal terjadi pada aplikasi yang menggunakan tampilan grafis. Kemudian ada CT debug. Ini menandakan bahwa banyak log serupa telah dihasilkan dalam waktu singkat sehingga sistem menyaring beberapa log untuk menghindari spam. Kemudian ada input connection web. Berhubungan dengan input teks pada aplikasi. Ini bisa terjadi jika ada interaksi dengan edit text atau keyboard virtual. Kemudian ada request cursor info on inactive input connection atau warning. Ini adalah peringatan tetapi tidak berbahaya. Terjadi ketika aplikasi meminta informasi kursor tetapi input tidak aktif, misalnya ketika edit text tidak fokus.
Sekian presentasi tugas saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.